kita, maka marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu datang di tempat ini untuk mau ibadah. Dan Tuhan, saya mohon lindungilah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik dan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku dengan sisa apa yang berikut. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan, saya mohon lindungilah kami, karena apa yang kami dengar jangan berlalu dan sia-sia, melainkan tertanam dan tertabur dalam hati batin kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terpilih dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan telah kulepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menumbuhkan engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah jawab pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kepada barang siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan, maka simpanlah dalam hati masing-masing. Tema renungan pada malam hari ini yang saya ambil topiknya adalah beriman dan bertumbuh dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sebagai orang beriman dalam Alkitab memiliki prinsip kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan adalah perbuatan iman mereka. Percaya hidup mereka senantiasa di hadapan Tuhan, dan setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sebagai manusia, kita harus tahu cara mengajarkan atau kesabaran, kasih, iman, penderitaan, ketekunan atau cara hidup masing-masing. Dan kita sebagai manusia
hidup ini berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini, penderitaan dan penganiayaan adalah konsekuensi dari mengikuti Kristus. Oleh karena itu, penting bagi Timotius agar mempunyai dasar dan dalam menghadapi semuanya dengan tantangan. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterima. Kebenaran yang dapat menuntun pada jalan yang benar adalah kebenaran yang juga memimpin kehidupan kekal. Jika Timotius mengikuti apa kata cara hidup di dunia, pasti akan binasa. Karena dunia penuh dengan dosa dan tidak lagi mencari kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pun harus tahu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan juga menuntun kita ke tujuan akhir hidup kita, yaitu percaya dan menginari sang kebenaran Allah kita sendiri. Timotius juga harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dapat memperlengkapi dan memandu kita untuk melakukan dan melayani dengan benar dan dengan seturut kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan dimasukkan untuk semangat, menegur dan mendidik sesama manusia, tetapi kita harus mengajarkan atau kita harus melakukan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, kita harus bersatu dan bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan atau yang diilhamkan Allah kepada kita semua. Demikianlah jawab pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah pada setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, maka simpanlah dalam hati masing-masing hari lepas hari. Amin. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Kasih, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dalam satu hari. Dari pagi hingga saat ini kami dalam keadaan selamat ya Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami akan ibadah, dan Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi Tuhan, saya mohon tuntunlah mereka dalam perjalanan, agar tibakan mereka di rumah masing-masing dengan baik selamat ya Tuhan. Dan Tuhan, pimpinlah mereka dalam malam hari ini hingga tibakan mereka di paginya dengan baik selamat Tuhan. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar dengan sisa apa yang berikut. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing, maka marilah kita mohon berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Mudah dan Makasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik selamat ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, tapi Tuhan, saya mohon lindungilah kami semua pada malam hari ini hingga tibakan kami di paginya dengan baik selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.